Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan masih di buku tema 1, yaitu tentang hidup rukun di subtema kedua, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Kita akan masuk ke pembelajaran pertama dan kedua. Nah, anak-anak, ibu harapkan kalian di sini bisa menyimak materinya dengan baik ya. Oke. Nah, di sini sebelum ke materi, di sini ibu ada lagu. Nah, lagunya tentang riang gembira. Nah, semuanya kalian simak lagunya. Itu lagunya ya. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan. Di sini ada gambar Udin sedang bermain bersama temannya di sebuah lapangan. Di sini teman-temannya ada yang bermain layangan, ada yang bermain kelereng, ada yang main ayunan, kemudian ada yang sondak, ada yang main bola. Nah, di sini ibu akan menceritakan ya, Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin selalu bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah ataupun pada hari libur. Udin dan teman bermain dengan rukun. Nah, di sini dijelaskan bahwa permainan mereka bersama tapi tetap menjaga kerukunan. Nah, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Nah, kita akan berita centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, di sini terlihat ya, karena gambar yang termasuk gambar hidup rukun, sikap yang menunjukkan sikap rukun. Nih, ini adalah gambar ini, coba simak. Ini gambar rukun tidak? Nah, kalau betul kalian tinggal kasih centang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini gambarnya rukun apa tidak sikapnya. Nah, jika gambarnya betul, kalian boleh kasih tanda centang. Sama ya, ini juga ayunan. Nih, lagi main ayunan. Ini tersikapnya rukun apa tidak ya. Nih, untuk selanjutnya gambar betul ya. Nah, ini untuk selanjutnya gambar menunjukkan sikap rukun apa tidak. Nah ya, kalau tidak berarti dibiarkan. Ini juga sama ya, menunjukkan sikap rukun atau tidak ya, seperti itu. Jadi kalau betul kalian kasih tanda centang. Untuk selanjutnya nih, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika rukun? Kalau tidak rukun mainnya enak gak? Tidak ya. Nah, jadi kita harus senantiasa menjaga kerukunan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tetap bermain bersama, tetap harus menjaga kerukunan ya. Oke, anak-anak ibu sekalian yang hebat nih, di sini bukan menjelaskan nih. Ada bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ibu akan baca ya. Udin
Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, banku bocor. Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng. Naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan yang mana di sini ada kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu seperti apa ya? Nah, di sini ada kalimat ajakan yang mana di sini nanti sama ibu dikasih tanda kalimat ajakan ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang mana kalimat yang berupa dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Nah, kita simak ya. Oke. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, yaitu kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Ayo kita main, misalkan gitu ya. Mari kita sholat, seperti itu. Nih, jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru ya. Jadi biasanya juga titik di bawah gitu ya, biar nggak lupa seperti itu. Nah, jangan lupa ya kalau misalkan ada kalimat ajakan harus ada tanda seru, yaitu titiknya di bawah. Kemudian ada kalimat ajakan yang ada dalam percakapan ini adalah nih, tadi yang sudah ibu sampaikan, ibu akan memberikan garis ya, kalimat ajakannya yang mana aja nih. Nah, ibu akan jelasin nih. Tadi kan kalimat ajakan itu ada ayo dan mari. Di sini ada nggak kalimat ayo? Coba kalian tebak. Ayo, yang mana? Oke, betul ya. Jadi kalimat ajakan itu dalam teks di sini ada ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian ada lagi nih, ayo Din kita ajak teman yang lain. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi, coba satu lagi ya. Oke, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat contoh kalimat ajakan dalam sebuah percakapan ya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui ya kalimat ajakannya. Oke. Untuk selanjutnya amati gambar di bawah ini. Ibu ada gambar untuk mengurutkan sebuah gambar sehingga menjadi sebuah cerita. Karena di sini gambarnya masih belum berurutan. Nih di sini, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kan itu bahasanya masih belum sempurna menjadi sebuah cerita. Nah, ujung-ujung misalnya setelah bermain, mari kita rapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini sebelum kita membuat sebuah cerita, kita akan mengurutkan terlebih dahulu ceritanya ya. Nah, kira-kira mana cerita yang pertama kita akan buat sebuah cerita? Gambarnya coba yang mana? Yang bawah apa yang atas dulu atau yang tengah? Coba. Boleh kalian tebak terlebih dahulu ya. Oke. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, nah kita samakan ya. Jawaban yang betulnya yang mana? Nah, ini. Yang pertama betul adalah yang di bawah ya. Nah, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo, nah ya,
Aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, di sini yang kedua yaitu di tengah ya. Mereka bermain kelereng. Kemudian di gambar ketiga nanti kalian sambungkan ciri khas 1, kedua, dan ketiga. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan ya, seperti itu ya. Nah, di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Tadi ya ada yang bermain layang-layang. Nah, ya. Kemudian ada yang bermain sondah ya. Nah, perhatikan gambar gerakan anak bermain ya, lihat ya gerakannya. Di sini ada gerakan tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah ya. Ini adalah contoh gerakan-gerakannya. Kemudian ini kakinya, bisa di kakinya dihimpitkan ya antara kaki kanan dengan kaki kiri, atau gerakan kaki seperti gerakan sholat ya di sini. Kemudian kepalanya nih, gerakan kepalanya bisa dilakukan dengan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini biasanya kita melakukan olahraga ya, pemanasan nih, seperti pemanasan olahraga ketika kita mau melaksanakan kegiatan olahraga ya. Nah, ini adalah gerakan-gerakan anak sedang bermain ya. Ada yang langsung loncat kakinya ke atas, ada yang bertepuk tangan ya, tadi sesuai dengan lagunya. Nih, Udin dan Edo membawa kelereng. Nih, Ibu akan menjelaskan nih di sini ya. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan ya, yang kemarin sudah dibahas ya di tema di tema 1. Nah, di sini ada sebuah kubus satuan. Nah, yang kemarin kita bahas, kalau ini disebut dengan kubusnya ada ratusan, kalau ini adalah puluhan, kalau ini adalah satuan ya. Sama di sini juga ada kelerengnya ada ratusan ya. Ini adalah kubus yang berbentuk ratusan, kemudian ini adalah kubus yang berbentuk puluhan, dan ini adalah satuan, sama ya. Nih, di sini perhatikan puluhannya 10 kurang dari 20 ya. Nah, tadi kan yang garis pertama di situ ada kubus satuan sepuluhannya ada 10. Kalau yang kedua adalah kubusnya 20. Kubus yang lebih banyak adalah jadi kelereng Udin. Nah, ya di sini gimana? Jadi kelereng Udin lebih besar apa lebih sedikit dari kelereng Edo. Nah, kelereng Udin cuma 115. Kalau kelereng Edo ada 124 ya. Oke, berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, yang mana coba? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, di sini ada kubus ratusannya ada 2. Di sini ada kubus puluhannya ada 3 dan satuannya ada 2. Jadi di sini 200 ditambah 30 ditambah 2. Jadi 232 ya, betul ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini kubusnya ada kubus ratusannya ada 1, berarti 100. Kalau di sini kubus puluhannya ada 4, berarti 40. Kalau di sini kubus satuannya ada 6, jadi semuanya 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 146. Yang mana yang lebih banyak? Coba yang 232 apa 146? Coba. Oke, baik, betul, yaitu 232 ya, seperti itu. Kalian sudah paham
Oke, untuk selanjutnya lihat ya materi selanjutnya. Anak-anak, di sini kita akan membandingkan sebuah benda ya. Nah, jadi kalian ibu akan contohkan kembali. Di sini ada berita centang benda yang lebih banyak. Di sini kubus ratusannya ada 100. Puluhannya ada 40. Satuannya ada 8 ya. Jadi 100 ditambah 40 ditambah 8. Jadi 148. Kemudian di sini kubus ratusannya ada 3. Jadi 300. Kemudian kubus puluhannya ada 10. Kubus satuannya ada 6. Jadi 316. Jadi bilangan yang lebih banyak yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Oke, betul, di 316 ya. Terima kasih anak-anak, itu materinya yang ibu. Anak-anak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.